Ini dia. Majalah populer. Sangat populer sekali kan. Jadi yang menjadi menarik sebetulnya informasi yang terselip di dalamnya Iya. bukan yang kemudian tertampak dari luar. Iya, Menurut saya betul, itu. betul. Makanya kita jangan menjudge sesuatu dari covernya. Dari covernya. Walaupun covernya juga Memang memang menarik. sangat menarik gitu. Dasar bocah-bocah. Halo guys. Kembali lagi bersama kita kurang Turuna yang sedang jalan-jalan Ke channel berkunjung. Jadi kami kali ini berkunjung ke channelnya berkunjung. Wah. Di tengah-tengah kita ini ada salah satu sosok yang sangat kita banggakan, Banggakan, ya. sekaligus panutan kita dalam berkarya ya, terutama di dunia per-YouTubean karena beliau ini sudah lebih dahulu memulai ya. dan sangat konsisten ya, sangat konsisten sekali. Menarik. Halo Mas Latif. Halo. Pemilik dari channel YouTube kreatif. Salah satu channel YouTube di Yogyakarta yang fokus mendokumentasikan masalah-masalah maupun tokoh-tokoh kesenian serta kebudayaan. Nah, kemarin tuh yang salah satu yang viral ya itu dengan penari cantik Mbak Asti Octavia. Penontonnya sampai ribuan itu. Jadi kita kan pengen nyolong viewersnya ya. Aduh. Nah ini emang sedikit beda. Ini kita tempatnya ada di namanya Mas tempat ini Mas? Ini adalah garasi buku. Garasi buku. Salah satu itu suara motor. Ini garasi buku ini adalah tempat bisa dikatakan salah satu tempat paling berharga yang dimiliki oleh Mas Latif ya Mas. Ini kekayaan saya ya ini. Oke. Jadi buku-bukunya nggak cuma di belakang sini teman-teman, tapi di sebelah Tapi sini sini, sama di belakang bagian juga. depan di belakang sini juga banyak banget buku-bukunya. Mungkin teman-teman kalau mau ke sini nggak usah. Nggak usah. Nggak mumet. Buku ini tidak untuk dijual dan tidak untuk dipinjamkan. Nah, itu dia. Pemiliknya sudah berbicara. Nah. Mas Latif, ini kita Mas sebagai pemuda harapan pemudi sekaligus junior, ini kita mau pertama itu mau silaturahmi dulu Mas. Oke. Yang kedua kita mau minta apa ya, pesan-pesannya mungkin dalam berkarya di YouTube itu kira-kira dibutuhkan apa saja. Mas Latif kan udah berkecimpung dan bertemu banyak orang nih dalam dunia kesenian dan kebudayaan kayak gitu. Yang jelas kalau mau main YouTube itu yang pertama harus punya pulsa. Kuota mungkin. Kuota maksudnya. Pulsa itu biasanya istilah-istilah umum. Orang lama. Pulsa. Aduh. Nah itu yang paling utama. Kacau, Enggak kebuber terus gitu. Enggak bisa buka. Kecuali ada wifi. Iya. Selanjutnya gimana nih Mas? Selanjutnya. Selain tadi kuota. Pastikan HP Anda memiliki aplikasi YouTube. Oke. Benar. Ya lah. Ya. Nah, itu syarat sahnya. Oke, kita ganti pertanyaannya. Mas Latif, ini kita pengen tahu Mas, Mas Latif ini kan udah konsisten sekali ya bikin channel YouTube-nya ya. Ini motivasinya awal-awal bikin channel kreatif itu kenapa sih Mas? Kreatif ya. Itu awal mulanya sebetulnya kan akun itu kan nama saya. Saya pakai nama Latif Nugraha itu. Yang kemudian sejak Januari 2021 saya ubah menjadi kreatif itu. Tulisannya Creatif. Nah, itu kalau teman-teman ingin menyaksikan konten yang informatif berkaitan dengan profil seniman atau seseorang, mengetahui proses kreatifnya atau pandangannya bisa mampir ke akun YouTube kreatif itu. Dan terutama Di sini nanti ya tulisannya kreatif. nanti bisa di linkkan ya, dimasukkan ke sana. Nah itu sebetulnya awal mulanya ya tidak sengaja sebetulnya. Jadi pada bulan Ramadan 2020 saya main ke tempat Mas Jopin
kemudian iseng-iseng saya bawa kamera, kemudian kami ngobrol bertamu, berkunjung, bener-bener berkunjung, dan kemudian obrolan kami dalam saat bertamu di rumah Mas Jukpin itu kami rekam dan kami unggah untuk pertama kali di YouTube itu, dan itu masih menggunakan handycam dengan resolusi yang tidak cukup bagus waktu itu. Nah kemudian saya memiliki tabungan, jadi beberapa kali saya misalnya wawancara seseorang, saya wawancara Mas Nasirun, saya wawancara tokoh-tokoh teater. Waktu itu untuk Mas Nasirun saya wawancara untuk majalah. Nah ketika wawancara itu saya rekam pakai handycam itu, handycam saya yang legendaris dan kurang bermutu itu sesungguhnya secara kualitas ya untuk saat ini gitu. Nah itu saya rekam, dan kemudian sayang kalau itu hanya tersimpan di komputer gitu, sehingga oke dah dengan audio yang lumayan lah, paling enggak meskipun visualnya kurang begitu bagus, setidaknya audio atau informasinya itu sampai. Nah itu yang pertama, jadi saya memanfaatkan itu. Dan kemudian saya di tahun 2016 itu dulu sempat membuat buku tentang tokoh-tokoh teater Jogja. Yang saya mau lakukan wawancara langsung, saya menjumpai dan saya wawancara langsung, dan kebetulan beberapa hasil dari angle gambar yang saya dapatkan itu menurut saya layak lah untuk ditonton, karena ada beberapa yang mungkin karena saya waktu itu sendirian dan pengambilan gambarnya kurang bagus, karena waktu itu saya tidak berpikir untuk mengunggahnya ke YouTube ya, saya hanya mementingkan informasinya sebetulnya pada masa itu di tahun 2016 itu. Nah ada beberapa yang secara visual cukup aman lah untuk ditonton gitu, sehingga saya olah juga saya naikkan gitu. Nah beberapa yang lain dokumen-dokumen itu ya sampai sekarang masih saya simpan, tapi kalau untuk saya olah untuk saya unggah ke YouTube rasanya kurang begitu menarik secara visual gitu, sehingga ya udah saya simpan aja. Tapi itu tadi Mas Latif awal mulanya gitu. Kalau boleh tahu bukunya tadi judulnya apa? Bukunya yang waktu saya riset itu tahun 2016 itu menjadi buku orang-orang panggung. Waktu itu saya kerja di Balai Bahasa, dan kemudian beberapa narasumber itu saya kunjungi, dan yaitu termasuk tokoh-tokoh legendaris di Jogja lah, di Jakarta. Gitu. Sehingga saya punya tabungan itu. Jadi awalnya saya punya ya mungkin saya memang memiliki kemauan untuk melakukan pendokumentasian ya, arsip. Meskipun awalnya tidak untuk saya maksudkan untuk saya publikasikan, tapi kemudian saya minta izin kepada yang bersangkutan, beberapa nama yang saya temui itu, kemudian saya minta izin untuk saya unggah di YouTube, dan beliau mengizinkannya, sehingga ya sudah saya naikkan saya unggah di YouTube gitu. Itu di awal mulanya. Nah kemudian banyak masukan dari teman-teman gitu, ini secara visual, kemudian konten dilanjutkan, karena memang saya kalau bisa dilihat di channel saya isinya ya itu, maksudnya isinya ya wawancara, obrolan atau informasi seputar tokoh-tokoh, terutama tokoh kesenian di Yogyakarta terutama. Jadi ada teater, ada sastrawan, ada penari, kemudian ada pelukis, ada musisi, macam-macam. Nah itu terutama ke sana. Meskipun kemudian ada juga yang ya sifatnya lebih saya gunakan itu sebagai media untuk silaturahmi di masa pandemi. Nah ini juga menarik. Ini saya perlu bercerita soal ini. Jadi di masa pandemi saya di rumah kan, WFH, kerja di rumah, kemudian suntuk dan sebagainya, akhirnya saya main. Saya main ke tempat beberapa teman gitu. Nah ketika main ke tempat beberapa teman ini saya membawa kamera, yang kemudian ya udah saya benar-benar berkunjung, yang kemudian merekam obrolan itu, yang kemudian juga saya jadikan konten di YouTube saya itu. Jadi ketika masa pandemi saya di rumah, kemudian juga orang-orang yang saya kunjungi otomatis juga di rumah sebetulnya, dan saya yakin bahwa saya aman dari virus, sehingga saya
berkunjung ke kediaman teman-teman itu, kemudian ya udah kita bikin konten. Kita bukan bikin konten sih sebetulnya, kita wawancara ya, kemudian hasil dari wawancara itu saya unggah di YouTube. Ya sesederhana itu sesungguhnya. Dan saya sendiri, meskipun saya untuk editing saya minta bantuan si Apin, si Apin dan Upin. Betul. Tapi untuk proses pengerjaannya ya terkadang saya bareng-bareng sama Apin, kadang, tapi lebih banyak saya sendiri. Saya datang sendiri, saya set kamera sendiri. Oke. Dan apa namanya, hampir semua tanpa persiapan yang berarti. Artinya saya datang ya udah ngobrol-ngobrol, kemudian saya tidak punya naskah pertanyaan untuk saya tanyakan, saya selalu menawari apa yang ingin Anda ceritakan. Selalu seperti itu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Kalau ini Mas, pertimbangan kira-kira siapa aja nih yang rencananya atau di planningnya Mas Latif mau dibuat wawancara terus nanti pada akhirnya akan dimasukkan ke channel itu, apakah ada planning atau mengalir begitu saja? Itu juga tidak ada planning sih, itu mengalir begitu saja ketika terbersit misalnya, wah ini tema ini menarik nih untuk diobrolin nih, atau ya itu tadi maksudnya saya kebetulan ingin berkunjung ke tempat siapa yang kemudian ya sekalian gitu, tapi nggak ada yang kemudian apa namanya saya rancang bahwa besok saya akan wawancara si A, besok wawancara B, besok wawancara si C dan seterusnya. Saya nggak ada planning semacam itu. Jadi ya udah saya main dan kemudian saya merekamnya sesederhana itu. Jadi ya teman-teman, awalnya kan teman-teman atau kenalan senior seniman senior di Jogja. Saya silaturahmi ke tempat beliau, kemudian saya rekam obrolan itu, ya seperti itu. Tidak ada apa namanya, tidak ada sebuah rencana besar dan penting. Emang lebih enak gitu ya Mas ya? Ya natural aja, natural mengalir gitu. Kayak kita lah, sangat natural sekali nih kameranya. Disendekin yang gue rak buku. Jangan bilang-bilang Mas. Ini menarik sih. Apa ya? Kira-kira Mas mau tanya nih, selain informasi terkait seniman, budayawan dan lain-lain, kira-kira ada apa lagi sih di channel kreatif gitu? Programnya yang sudah jalan itu podcast itu pembacaan puisi. Jadi saya mengundang penyair langsung, penyair membacakan puisinya sendiri, atau seorang pembaca yang kemudian membacakan puisi seorang penyair. Jadi ada dua konsep, ada yang memang puisi itu dibacakan oleh penyairnya sendiri, ada yang orang lain membacakan puisi karya penyair tertentu gitu. Itu yang di podcast seperti itu. Jadi ya harapannya meskipun apa ya, sederhana, saya ingin menghadirkan sesuatu yang bermanfaat lah. Jadi obrolan misalnya yang di berkunjung itu, channel yang berkunjung itu, yaitu saya hadirkan obrolan yang berisi ya cerita proses pengalaman, proses kreatif seseorang dalam berkarya misalnya, atau pandangan dia terhadap tema tertentu, isu tertentu misalnya. Jadi saya berpikir meskipun ini mungkin segmennya tidak banyak, tapi yang hadir di situ harapan saya dia akan teman-teman akan mendapatkan informasi yang bergizi lah. Menurut saya seperti itu, atau setidaknya niatan saya seperti itu. Begitu pula dengan yang podcast itu, saya awali dengan puisi-puisi yang penyair-penyair terdahulu di Jogja seperti Gerjo Mulyo kemarin baru selesai. Kemudian ada almarhum Mas Iman Budi Santoso yang kebetulan saya punya arsip audionya waktu beliau membacakan puisi orang-orang Malioboro di tahun 2016 juga itu. Oh ya, 2016. Kemudian Pak Mustafa, kemudian kemarin juga ada yang membacakan puisinya Khalil Anwar seperti itu. Jadi memang apa ya konsepnya memang ini sebagai arsip sih. Saya menghadirkan YouTube, konten di YouTube saya ini sebagai sebuah arsip gitu loh. Ini sebagai sebuah dokumen yang andaikan itu tidak berguna belum berguna ketika saya tayangkan, mungkin 2-3 hari, 3 minggu atau berapa bulan yang akan datang atau berapa tahun yang akan datang mungkin baru akan tampak gunanya. Yang bener banget sih ketika kita ngomongin
tokoh itu kan memang apa ya, kebanyakan arsip-arsip seperti itu akan sangat berguna ketika sudah berlalu, ketika sudah kita tidak bisa menemuinya secara langsung, itu akan sangat berguna dari arsip-arsip seperti itu. Kalau kemarin aku ini Mbak Mila udah dibikin ya, Mbak Mila Rosinta itu, terus Pak Nasirun juga udah pelukis. Mungkin ini sih Mas, aku pengen requestnya itu dari dunia kriya atau enggak pematung Mas. Di Jogja itu kan banyak banget nih. Ya, tadi lupa. Iya Mas, karyanya keren-keren. Keren-keren. Boleh deh, nanti kapan-kapan saya akan berkunjung ke beberapa tokoh atau beberapa teman yang memang memiliki fokus di seni rupa, khususnya kriya. Karena memang ya harapan saya ini menjadi buku ya. Karena saya juga senang dengan buku-buku, jadi saya bayangkan YouTube saya ini semacam buku yang bisa dibaca kapan saja, bukan koran, bukan koran yang bukan informasi koran yang harus hangat gitu. Nah ini bisa dibaca kapan saja atau bisa ditonton kapan saja gitu. Harapannya seperti itu, tidak harus dengan tema yang yang sedang marah atau tema yang sedang up to date untuk isu tertentu, enggak seperti itu. Jadi memang informasi yang harapannya itu bisa disaksikan kapan saja oleh siapa saja dan long last time Mas. Karena yang aku lihat ya dari channelnya kreatif itu memang tidak mengejar isu-isu terkini, nggak ngejar viral gitu, tapi emang lebih mementingkan nilainya gitu loh. Yang bagi informasi sangat panjang lah umurnya gitu kira-kira. Mas, aku pengen tanya lagi Mas, dari sekian banyak seniman yang sudah diwawancara, ini kan kita ngomongin seniman ya Mas, seniman itu kan ngomong pikirannya liar, tidak terduga, itu kira-kira ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang di luar ekspektasi Mas Latif gitu? Mungkin sampai ini kayaknya harus disensor nih, ini kayaknya terlalu berbahaya gitu kan ngeri banget kan? Enggak sih, jadi kalau misalkan ngomongin kesan atau apa, saya dengan siapapun kepada siapapun saya selalu belajar. Jadi konteksnya sebetulnya dalam hal ini sebetulnya secara pribadi ketika saya bertemu dengan seseorang, kemudian saya wawancara, kemudian saya rekam ya, sebetulnya yang paling utama sekali itu untuk pembelajaran saya sendiri sebetulnya. Jadi bagaimana pengalaman beliau, tokoh-tokoh ini dalam berkarya misalnya, bagaimana pengalaman hidupnya atau bagaimana pandangannya terhadap satu isu tertentu misalnya, itu sebetulnya menjadi materi ilmu buat saya lah. Saya belajar dari situ bagaimana dia memandang satu kasus. Barangkali saya tidak sepakat atau barangkali saya menyepakatinya dan sebagainya. Nah itu perkara lain ya. Tapi setidaknya ada pandangan, ada satu informasi yang setidaknya ketika saya membuat itu ya saya menjadi orang pertama yang mendengar, yang mengerti bagaimana pandangan dia, bagaimana proses kreatifnya, bagaimana dia berkarya dan seterusnya. Jadi sebetulnya yang paling utama sebetulnya ya ini andaikan tayangan saya ini tidak diminati oleh penonton, oleh netizen gitu, setidaknya saya sebagai konten kreatornya atau sebagai yang merancang atau yang merekam itu, setidaknya saya mendapatkan satu pelajaran. Jadi kalau ditanya ada satu orang yang paling berkesan misalnya, bagi saya semua berkesan karena bagi saya semua memberikan ilmu kepada saya gitu sih. Itu tadi jawaban diplomatis ya. Jawaban diplomatis yang bener-bener yang sesungguhnya. Maksudnya meskipun diplomatis karena memang saya orangnya kalau ngomong harus terstruktur rapi. Supaya mudah dipahami loh maksudnya itu. Saya sendiri nggak paham dengan apa yang saya bicarakan. Gitu Dik Fatur dan Dik Gali. Aduh, Mas Latif ini emang apa ya, kalau mensuruh menjawab itu emang selalu lengkap gitu dan padat isi semua ya, berisi semua, nggak kayak kita lah ya. Kalau kita banyak bumbunya ya. Mas, ini kita ada game Mas tentang perbukuan ini Mas.
Dari sekian banyak buku ini Mas Latif tahu nggak jumlahnya ada berapa ratus? Saya tidak tahu jumlahnya berapa ratus karena tidak pernah menghitung. Wah. tapi kalau ada buku yang hilang saya ngerti. Unik ya, nggak tahu jumlahnya tapi kalau ada yang hilang kerosok ya loh. Opo tuh sih hilang. Ya gitu. Dari sekian banyak buku ini Mas, yang paling Mas Latif sukai yang judulnya apa? Judulnya yang paling saya sukai adalah Menoreh Rumah Terpendam. Waduh. Wah, Buku puisi saya sendiri. Ya, nanti kita tampilkan ya, Karena itu buku perdana saya. Oke, iya sih. Tapi saya termasuk pembaca itu Mas, pembaca puisi itu, dan emang apa ya? Saya salah satu orang yang bisa terinspirasi dan termotivasi ketika membaca puisi, jadi pengen menulis puisi karena opo kroso banget gitu. Sebagai anak muda Jogja yang masih muda dan kurang turu. Kalau ini Mas, buku yang paling mahal di sini apa Mas? Aduh nggak ngerti aku. Loh, yang paling mahal tuh nggak mesti ininya Mas, nggak mesti harganya. Iya. Mungkin yang ini harus aku simpan Berharga nih gitu. gitu. Dari salah satu yang ada di rak ini yang paling berharga ya Al-Quran. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Iya. Betul. Jawaban yang sangat keren sekali ya. Bukan keren, dia memang sebaiknya seperti itu. Oke. Masa dari sekian banyak buku tentang sastra terutama ya, cerita-cerita atau puisi-puisi, ya saya pikir induk dari semua itu ya Al-Quran. Oke. Aduh. Tapi kalau boleh tahu itu Al-Quran paling sering dibaca atau tidak Mas? Aduh. Loh, kan pertanyaannya bukan perkara sering dibaca atau Enggak, tidak, ini kan? pertanyaan selanjutnya aja. Beda dengan yang tadi. Pernah dibaca. Oh iya. Iya. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Ada Al-Qur'annya kok di sini, beneran ada emang. Dan nggak cuma buku-buku aja ya di sini ya. Di sini aja. Koran. Di atas tuh ada Majalah. clipping koran yang tebel-tebel. Nanti kita tampilkan. Kalau tadi buku termahal atau berharga, yang tidak berharga. Tidak ada yang tidak berharga, semua Waduh. saya beli ya. Oh iya, betul. Kecuali memang ada beberapa yang saya curi. Wah, ini. Tapi itu pun juga berharga kan. Iya betul. Tapi emang ini ya. Apa pecinta buku itu pasti Iya. aku, Ada aja ya? Iya, Ada kayak aja. aku nggak bilang ini 100%, tapi pasti ada orang yang dari sekian banyak bukunya itu ada 1-2 yang diambil dari itu orang lain. Mungkin gara-gara ini. Atau ya? saya pinjam dan tidak saya kembalikan. Bisa sih. Itu bisa. Ya akhirnya kan jadi sebenarnya nggak nyuri juga, cuman itu kan bukan buku saya sebetulnya. Tapi ada di sini. Pemiliknya kan juga nggak sadar kan? Siapa tahu pemiliknya nonton terus komen gitu kan. Aduh. Siapa tahu. Jadi hampir semua yang ada di sini itu buku-buku sastra. Ada puisi, ada cerpen, ada novel, ada karya yang terjemahan, ada yang dari berbahasa Jawa misalnya. Ada buku-buku teori, buku-buku esai atau buku-buku tentang filsafat kebudayaan, macam-macam lah. Gitu. Karena saya senang budaya, saya senang filsafat, terutama sekali saya senang sejarah. Iya. Ini Mas, kalau Mas Latif ini kan selain buku-buku juga mengkoleksi majalah ya. Majalah yang paling banyak dikoleksi majalah apa Mas? Aku baca tuh ada Tempo, ada apa tuh? Ada Tempo, ada Horizon, yang cukup banyak itu Horizon, kemudian Mata Jendela, Taman Budaya. kemudian ada majalah populer, kemudian apa lagi ya? Ada Prisma, macam-macam sih itu. Ada majalah Sabana. Ini kebanyakan dari tahun-tahun lama juga ya Mas? Ya, saya memang senang mengumpulkan yang lawas-lawas. Dan ya mungkin majalah-majalah yang tak terduga ternyata di dalamnya ada sesuatunya gitu. Misalnya majalah populer itu kan, Oke, tak ambilin. majalah populer itu kan majalah yang menampilkan perempuan-perempuan dengan berpakaian Ini dia. Majalah populer. Sangat populer sekali kan? penampilannya seperti ini misalnya. Jadi majalah-majalah yang menyajikan cewek-cewek gitu. Keindahan, menyajikan Ya, keindahan. misalnya. Tapi di dalamnya ternyata ada wawancara tokoh tertentu misalnya.
di sini wawancara siapa ya? Ada tema tertentu yang menurut saya ini menarik. Nah kebetulan di sini Ratna Sarumpait. Waduh. Ini nama-nama yang kemarin sempat tenar di Indonesia ya, sempat naik ini. Kebetulan di sini wawancaranya tentang Ratna Sarumpait, seorang aktivis perempuan, seorang penulis juga, teater juga dan sebagainya, bikin teater juga. Nah ini kebetulan di sini Ratna Sarumpait. Jadi saya pikir informasi-informasi dari wawancara ini menjadi penting ketika kita sekarang mengenal Ratna Sarumpait seperti apa. Yeah. Ternyata ini di tahun berapa ini? Di tahun 99, nah Ratna Sarumpait ternyata punya pandangan atau punya pemikiran tertentu atau ternyata dan sebagainya. Jadi ada informasi yang macam-macam sih. Di sini ada musik juga. Misalnya ini ada Iwan Fals ngomongin Jamrut, musik di masa reformasi seperti apa. Bagaimana kemudian Bimbo dan musik barat nih, ada macam-macam Scorpion dan sebagainya. Jadi saya pikir informasi yang terselip di dalam majalah populer ini menjadi menarik. Jadi yang menjadi menarik sebetulnya informasi yang terselip di dalamnya ini, bukan yang kemudian tertampak dari luar. Menurut saya betul, itu. betul. Saya selalu melihat sisi lainnya. Saya selalu tertarik dengan sisi lain dari satu kasus tertentu atau dari satu peristiwa atau dalam hal ini dari satu majalah tertentu. Kebetulan ini memang majalah dewasa yang di dalamnya ada sesuatunya. Iya, dan kita sudah dewasa ya. Tapi bener loh, aku baca salah satu majalah populer itu yang di sini ya. Kan aku taunya dulu majalah populer tuh paling cuma seks gitu ya. Cuma foto-foto doang. Keren sih fotonya. Tapi aku kemarin menemukan wawancaranya dengan Boy Rafli Amar. Itu kan sesuatu yang bisa ternyata itu loh bisa. Ada di situ. Iya, makanya itu Mas. Jadi ya itu tadi ada yang terselip di dalamnya dan itu ternyata mungkin tidak diperhatikan orang. Iya. Nah, tapi saya justru tertarik dengan untuk memperhatikan yang seperti itu. Makanya kita jangan menjudge sesuatu dari covernya. Dari covernya. Walaupun covernya juga Memang sangat menarik gitu. Tapi dalamnya lebih menarik. Itu dia kuncinya. Mungkin Mas Latif, terima kasih sudah mau kita rusui di membajak channel berkunjung. Biasanya Mas Latif kan mengunjungi. Kita kunjungi sih. Iya, kunjungi. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia bersama kami. Sebagai anak muda yang kurang turu, ingat selalu perbanyak minum air putih dan jangan lupa beristirahat. Oke. Secukupnya. Oke, bye bye.